Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kajian Ma'rifatun Nafs atau pengenalan diri seri ketiga atau seri penutup. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Seperti yang sudah kita jelaskan pada seri pertama dan seri kedua, kita mengangkat tema surah At-Taghabun ayat 2. Wallazi khalaqakum fa minkum kafiru wa minkum mu'minu innahu ya'lamu bima ta'malun. Artinya, Dia Allah menjadikan batang tubuh kita yang satu. Di dalamnya ada yang beriman, di dalamnya ada yang kafir. Atau di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Jadi kita sudah tahu siapa yang kafir yang ada pada diri kita. Itulah dia, innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu kafir atau ingkar kepada Tuhannya. Wa innaha lazalika lasyahid. Terhadap persoalan kekafirannya itu dia menyaksikan. Artinya dia melakukan itu dengan kesadarannya. Nah, itulah dia. Yang kafir pada diri kita, dia bernama manusia, dia adalah jiwa, dia juga adalah insan dalam bahasa lainnya. Kemudian yang beriman pada kita, itulah dia yang datang daripada Allah. Kemudian dipari dalam tubuh kita, di mana tadinya dia pernah menyaksikan siapa Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, melihat siapa Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Seketika Tuhannya berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, di situ dia menjawab, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan bahwa engkau itu dengan Tuhan kami. Saya katakan bahwa Allah itu Tuhan kita. Yang dengan Tuhan itu adalah wujud serta Allah, yang hari ini kita kenal dia dengan nama Muhammad. Tetapi waktu itu dia belum bernama Muhammad, tapi nama selain daripada itu. Baik, kita masuk kepada seri ketiga. Nah, setelah kita mengenal siapa yang menjadi musuh berat kita, yang dikatakan a'da aduwika nafsukalati baina jambaika. Sesungguhnya musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang ada pada diri kamu. Itu sebangsa hawa nafsu dunia syaitan. Sifatnya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Dialah manusia. Dialah jiwa kita. Dialah insan. Yang dia tercipta dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itu musuh kita. Dalam semua aspek. Terjadinya perang besar di dunia besar ini. Terjadinya perang besar pada zaman Nabi Muhammad dulu. Mulai perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Hunain, perang apa lagi. Semua itu bermula daripada kalahnya mukmin para pemimpin waktu itu terhadap ulah manusia dirinya. Jadi manusia dirinya ini punya pola rakus pantang kekurangan tadi. Melihat daerah orang subur, daerah orang makmur, dia mulai mencari-cari celah untuk bagaimana dapat menguasai daerah itu. Kalau perlu merampas semua itu. Dan tidak peduli kalau mereka harus membunuh dan menghancurkan bangsa yang ada dalam negeri itu. Semua itu bermula daripada persoalan dada setiap individu, saudara. Nah, kita masuk kepada seri ketiga, seri penutup, di mana kita ketahui bahwasanya jiwa itu, insan itu, manusia itu begitu ingkarnya kepada Tuhan. Karena didukung oleh 17 sifat. Nah, bagaimana cara dia baik? Dia akan baik kalau diurus oleh ruh yang baik. Ruh yang baik itu yang bagaimana?
Ruh yang baik itu adalah ruh yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulnya. Makanya dalam hal ini, Rasulullah pernah bersabda. Dan sabda ini diukir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pada surah Ali Imran ayat 31. Apa kata beliau? In kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Ikut aku. Untuk apa? Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya supaya kamu dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah dan disayangi oleh Allah. Dan diampuni dosa-dosamu. Jika kamu ikut aku, kata beliau. Dan sebaliknya, seandainya kita mau berpikir lebih jauh lagi, jika ikut beliau itu yang kita dapat, bagaimana seandainya kita tidak ikut kepada beliau? Ya tentu tidak akan dicintai oleh Allah, tidak akan dikasihi dan disayangi oleh Allah. Tentu tidak akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah kalau tidak ikut beliau. Oleh karena kita mengaji agama ini, tanggung saudaraku. Kenapa tanggung? Kita ini kalau lahir langsung diazankan sebelah kanan, dikomatkan sebelah kiri. Usia 7 tahun langsung diajarkan gerak sholat. 7 ke 8 langsung diajarkan gerakan sholat. Usia 8 ke 9 diajarkan bacaan sholat. Usia 9 ke 10 diajarkan terjemahan sholat. Dan jika sudah berumur 10 tahun tidak sholat, kata Rasulullah, pukul, gebuk, kata orang Jakarta. Kenapa? Karena begitu pentingnya sholat atau menghubungkan diri dan rasa diri kita kepada Allah di dalam sholat itu tersebut. Itu persoalannya. Nah, diiringi dengan puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah minimal, zakat mal maksimal, haji. Akhirnya kita bergerak, terus bergerak sampai umur kita lanjut 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tanpa kita ingat lagi sejarah betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah, itu 11 tahun beliau tidak mengajarkan sholat kepada sahabat. 11 tahun beliau tidak mengajarkan puasa, zakat, dan haji kepada sahabat. Artinya selama 11 tahun mereka-mereka itu tidak melakukan ibadah sebagaimana hari ini kita lakukan. Begitu kisahnya. Lalu apa sih yang diperbuat oleh Rasulullah kepada sahabat selama 11 tahun? Yaitu mengajarkan ilmu hakikat. Yang hari ini saya bicarakan kepada Anda semua melalui video ini. Mulai dari awaludin ma'rifatullah. Pertama kali Anda masuk agama ini, Anda kenal Allah dulu. Walaupun ini bukan hadis Nabi, tetapi ingat, ini benar loh. Nah, ini benar. Kalau sudah benar artinya sahih. Ya bagaimana mungkin kita masuk agama Islam? Yang kita tuju kita tidak tahu. Yang kita tuju kita tidak kenal. Tentu harus mengenal dulu siapa itu Allah. Karena Allah itu adalah tujuan. Ilahi anta maksudi. Tuhanku, engkaulah yang aku tuju. Engkaulah yang aku maksudkan. Tapi karena begitu sulitnya kita untuk memahami Allah tadi, karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak bertempat dan tidak ditempatkan, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana mengenal sesuatu yang seperti ini? Tidak bisa.
Kecuali kalau Anda mengenal saya gampang. Wujud dan rupa saya seperti ini, suara saya seperti ini, sikap dan tegak saya seperti ini. Lokasi rumah saya jelas. Anda tahu. Tentu tidak akan lama jika Anda mengenal saya. Tapi untuk mengenal Allah bagaimana? Sulit. Makanya kajian ini diturunkan volumenya menjadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu. Jadi siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Begitu. Jadi cara kita mengenal Tuhan itu melalui mengenal diri. Walaupun diri itu bukan Tuhan dan Tuhan bukan diri. Hati-hati kita. Namun ada persamaan sifatnya. Mengapa seperti itu? Karena kita adalah ruh. Itulah diri kita sebenarnya diri. Dia berasal daripada Muhammad. Muhammad adalah nur. Kita adalah dari nur Muhammad. Sedangkan Muhammad itu adalah nurnya Allah. Tentu ada persamaan sifat. Ada persamaan kesukaan kebencian. Walaupun benci di sini bukan berarti benci, tapi tidak suka. Dan satu contoh saja. Seketika kita punya 3 orang anak. Anak yang paling tua suka membantah. Suka marah-marah, membanting perabot. Anak yang kedua suka membantah, tetapi tidak membanting perabot. Kita punya anak yang ketiga. Orang yang idiot. Dia cacat secara fisik. Tetapi moralnya, mentalnya, akhlaknya luar biasa. Kita baru memanggil sedikit, dia sudah datang. Kita suruh dia bekerja. Selesai pekerjaan itu dia buat, dia tanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Apalagi yang harus kubantu ayah, apalagi yang harus kubantu ibu. Logikanya, seketika kita mendapatkan rezeki, tentu yang kita pikirkan siapa? Yang kita ingat siapa? Kita tidak akan mengingat yang paling tua. Kita tidak akan mengingat yang nomor 2. Tetapi kita akan mengingat yang paling kecil tadi. Yang paling bungsu tadi, yang dia idiot, yang dia cacat. Kenapa? Ada rasa bahagia kita melihat kebaikan yang dia buat. Allah juga begitu. Terhadap hamba-hambanya Allah sama saja. Dia kasih udara, dia kasih air, dia kasih tanah, dia berikan semangat dan macam-macam itu. Bahkan dia kayakan. Nah itu namanya pengasih. Tapi untuk yang disayangi, tidak semua. Pasti akan dia pilih yang taat kepadanya, yang patuh kepadanya, yang takwa kepadanya. Itu persamaan yang sederhana. Kemudian Allah itu sangat pencemburu. Makanya dosa yang paling besar adalah menduakan Allah itu dengan yang lain. Sekali kita melaksanakan syirik, sekali kita menduakan dia, atau menyelingkuhkan dia, selesai urusan kita. Maka dosa itu sulit untuk diampunkan untuk selama-lamanya. Apa beda dengan kita? Kita punya istri, kita punya suami. Kalau mau ribut rumah tangga silakan saja. Mau omel-omelan silakan saja. Tetapi kalau suami sudah membawa perempuan lain ke hotel, atau istri telah dibawa laki-laki lain ke hotel, persoalannya lain. Sulit untuk diterima. Sulit untuk dimaafkan. Nah, inilah beberapa persamaan yang harus kita pahami antara sifat Allah dan sifat kita. Kenapa sedemikian? Karena kita datang daripada Muhammad, Muhammad itu datang daripada Allah. Makanya dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya, Anna minallah wal mu'minu minni. Aku adalah daripada Allah. Sedangkan mukmin itu, ruh itu, diri kamu itu adalah berasal daripada aku.
Nah, itulah alasannya kenapa kita mempelajari Allah, mempelajari Rasul melalui diri kita sendiri. Di situ kita dapatkan kisahnya. Itu makanya 11 tahun Rasulullah tidak mengajarkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Melainkan beliau mengajarkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Tentu tidak mengenal Tuhan dia kalau bukan dengan Rasul. Makanya antara Allah, Muhammad, diri kita, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kisah apa saja. Baik, kita masuk kepada cerita berikutnya. Lalu kenapa kita harus ikut beliau? Beliau Rasulullah tadi. Yaitu tadi alasannya. Supaya dikasihi, dicintai, disayangi. Supaya diampuni dosa. Kebanyakan kita tidak bisa menangkap kata-kata ini. Tidak mampu mencerna surat Ali Imran ayat 31 ini. Karena kita katakan bahwa beliau sudah mati. Kuburannya ada di Madinah loh. Sewaktu ku ke Mekah, umroh dan haji, aku melihat kuburannya ada di situ. Bagaimana kita bisa ikut beliau? Tak mungkin. Itu kata logika kita yang tidak mau berpikir jauh. Kata logika kita yang hanya membaca buku-buku, yang mendengarkan kata guru ke guru, manusia ke manusia. Tapi kalau kita turunkan rasa hati kita, tentu akan kita dengarkan suara Allah, suara Rasul yang nyata pada utusannya. Itu makanya kita bisa menceritakan kisah ini, saudara. Baik, yang kita ikut itu adalah Rasul, bukan Nabi. Kalau Nabi itu kan tubuh badan jasad, sang pembawa kerasulan. Itu kuburannya ada di Madinah. Kalau Rasul, itulah dia yang pernah ada dalam dada Nabi waktu itu. Dia tidak mati, tetapi dia kembali ke tempat semula. Seperti yang pernah saya katakan, Allah berfirman, la uqsimu bihazal balad wa anta halum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Negeri apa? Itulah saya katakan tadi, negeri Bakkah yang dikurung oleh teman-teman kita dengan kata-kata Mekah. Maka semakin jauh hakikat itu. Ya kalau negeri Bakkah itu, itulah negeri yang diberkati. Yang 4 pasal dijadikan oleh Allah daripada Muhammad tadi. Ya, 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. Suatu negeri yang diberkati, atau bumi yang diberkati, itulah negeri Bakkah. Kedua, aras di bumi, aras di negeri tadi, atau Baitullah di bumi tadi. Itu. Yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat baru mukmin, atau nur Muhammad, atau ruh pada kita. Nah, jadi pada negeri Bakkah itulah terdapat aras atau Baitullah. Baitullah itulah rumah yang pertama kali Allah bangun. Makanya namanya Baitullah. Di dalam rumah itu terdapat ayat-ayat. Ayat-ayat itu bukan ayat tulisan. Bukan ayat yang ada pada kitab Quran ini. Yang dulu pernah saya uraikan ceritanya. Nah, ayat di situ adalah tanda-tanda kuasa Tuhan yang ada pada tubuh kita. Yang ada pada badan kita masing-masing. Itulah dia ruh. Jadi ruh itu tadinya di dalam rumah itu tadi. Di dalam Baitullah. Kita menghadap kepada beliau, wujud serta Allah. Atau wasilah. Itulah Muhammad. Nanti Anda silakan lihat video saya tentang bagaimana cara Allah mengurus ruh. Di situ dijelaskan ceritanya. Nah, jadi saudara-saudaraku, setelah kita tahu bahwa negeri Bakkah di situ tempatnya Baitullah.
Di dalam Baitullah itu ada kursi, tempat bertahtanya beliau, wujud serta Allah, yaitu Muhammad tadi. Di depan kita ada imam, namanya Ibrahim. Kita adalah makmum. Kita menghadap kepada beliau, wujud serta Allah. Hadapan itu artinya kiblat. Jadi beliau adalah kiblat, Ibrahim adalah imam, kita adalah makmum. Semua itu tercakup dalam kitab Quran kisahnya, saudara. Jadi saya ini mengulang-ulangi saja video-video yang sudah-sudah. Tapi boleh saya ulangi kembali. Dikatakan inna awala baiti wudi alinasi lalazi bebakah. Mubaraka wadul alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mendakalau kana amin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Diberkati rumah itu hudalil alamin. Jadi rumah itu adalah petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya bukan rumah itu petunjuk, yang di dalam rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Bukan alam semesta langit dan bumi yang besar ini, tapi alam semesta diri yang ada di dalamnya. Dia ini minta petunjuk kepada dia yang ada dalam rumah. Siapa yang ada dalam rumah? Yang isi alam semesta minta petunjuk kepada beliau, tentu dia itu adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak ada pada Allah. Makanya Rasul ini dicari oleh isi alam semesta ini, yaitu ruh atau diri kita sebenar diri. Makanya dia mau ikut kepada sang pembawa petunjuk tadi di dalam rumah itu. Nah, pada ayat itu juga dikatakan fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Di dalam rumah itu terdapat ayat. Saya sudah berkali-kali mengatakan ayat di sini bukan tulisan. Karena pada zaman Nabi Muhammad dulu, semua pernyataan wahyu, kalam-kalam wahyu yang beliau sampaikan kepada sahabat, semuanya masih tertulis di atas pelepah kurma, kulit-kulit hewan, kayu-kayu, batu-batu. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat-ayatnya. Apalagi bukunya, belum ada waktu itu. Tetapi beliau sudah berkata kitab. Zalikal kitab. La raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Tentu ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, mahwal kitab. Kenapa sahabat bertanya? Karena buku yang kita hari ini pegang, waktu itu belum ada. Dijawab oleh Rasulullah. Alkitabul Quran. Seketika Nabi berkata Yasin wal Quranil Hakim. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran? Dikatakan oleh Rasul, bal huwa ayatu bainatu fisudurul lazinatul ilmi wa ma yajhadu bi ayati ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran, Quran itulah ayat atau tanda Tuhan yang alam dada kamu. Tidak ada yang menzolimi dia, tidak ada yang mengingkari dia, kecuali mereka-mereka yang zolim. Gitu. Jadi ayat tadi adalah ruh itu, saudara. Diri yang sebenarnya diri pada kita itu, saudara, yang dia ditiupkan oleh Allah dalam tubuh ini seketika berusia 4 bulan 10 hari, itu ayat. Dari mana kita dapat? Itulah surat Al-Ankabut ayat 49. Anda lihat di ayat itu. Nah, ayat inilah, ruh inilah, diri inilah yang ingin mencari petunjuk kepada Allah. Tetapi pasti yang ditemukan adalah Muhammad. Nah, kemana tempat dia? Kan ditunjukkan di negeri Bakkah, di dalam Baitullah. Nah, oleh karena sulitnya kita mengingat kembali di mana itu negeri Bakkah, kita tidak ingat lagi. Di mana itu Baitullah,
kita tidak tahu lagi. Makanya negeri Bakkah dimudahkan pahamnya oleh Allah dan Rasul. Itulah Mekah. Baitullah dimudahkan oleh Allah dan Rasul pahamnya. Itulah Ka'bah. Di depan Ka'bah ada tandanya, yaitu Maqam Ibrahim. Nah, kesitulah kita diajak oleh Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Nah, itu. Bagaimana cara kita mengikut Rasul? Bukan ruh kita keluar dari tubuh pergi ke sana, tidak. Kita ke sana dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, dengan kesadaran kita masuk ke situ. Maka melihat Ka'bah itu wajib hukumnya. Melihat Maqam Ibrahim wajib hukumnya. Mengenal Masjidil Haram itu wajib hukumnya. Karena kita akan menghadirkan ingatan ke tempat itu, saudara. Ke tempat itu. Supaya apa? Supaya dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan diampuni semua dosa-dosa kita. Itu tujuan kita. Tapi apakah itu mudah? Tidak mudah. Kenapa? Ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita akan diganggu oleh manusia. Akan dihalang-halangi oleh manusia. Akan dimunculkan oleh manusia semua kepentingannya di dalam ingatan itu. Yang tadi tidak ingat masalah nagih hutang, teringat nagih hutang. Yang tadi tidak teringat masalah senam macam-macam, ingin beli ini beli itu, teringat ini itu dan macam-macam di dalam sholat. Itu kerja manusia. Manusia yang mana? Manusia diri kita ini. Bukan manusia lain, tidak ada. Itu. Makanya seketika Allah dalam surah Al-Alaq berkata, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat dan menghalang-halangi hamba untuk bertemu dengan Tuhannya di dalam sholat? Kita katakan tidak ada, karena kita melihat keluar. Padahal semua itu terasa, saudara, di dalam diri kita, di dalam batin kita. Seketika kita akan Allahu Akbar, maka muncul dia. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 150. Yang bunyinya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Karena di situ ada Ka'batullah sebagai tanda Baitullah. Ada Maqam Ibrahim, sang imam. Loh, kenapa Ibrahim dikatakan imam? Allah yang mengatakan. Coba lihat surah Al-Baqarah 124-125. Wa izibtala Ibrahim rabbahu bikalimati fa'tamahunna qala inni ja'uluka imamma linnas. Ingatlah, seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat. Di rumah itu. Kemudian dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Di situ kami katakan kepada dia, hari ini aku jadikan engkau imam bagi semua manusia. Imam. Kalau Muhammad itu kiblat, dia itu imam. Kita adalah makmumnya dia. Itu sebabnya kenapa di depan Ka'bah itu ada Maqam Ibrahim. Itu sebabnya kenapa dikatakan jika kamu menghadap kiblat, kamu mendatangi Masjidil Haram, fatahizu min maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian Maqam Ibrahim di situ, kamu sholat. Bukan Maqam Nabi Sulaiman, bukan Maqam Nabi Daud, Nabi Isa, tidak. Maqam Ibrahim, karena Ibrahim itu imam. Begitu. Dan itu perintah loh. Falyabudu rabba hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Ya kalau tubuh boleh saja di masjid kita, di rumah kita, di lapangan, di kantor-kantor. Tetapi ingatan,
perasaan, kesadaran kita tidak boleh seperti itu, harus ke tempat itu. Itu perintah. Nah, kenapa harus seperti itu? Disambunglah ayat tadi. Apa bunyinya? Li'alla yakuna linnasi alaikum hujjata ilal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimman ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Processing seperti ini, sistem cara ritual seperti ini, supaya jangan sampai ada hujah, alasan bagi manusiamu menjadi penghambat antara kamu dengan Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Itu tujuannya. Supaya jangan sampai ingatan kita ini diisi oleh manusia kita, mengingat hiruk pikuk dunia. Itu tujuannya. Dikatakan di situ, li'alla yakuna linnasi alaikum hujjata. Supaya jangan sampai ada hujah, alasan bagi manusiamu menghambat kamu. Kalau kamu sholat di situ, mereka tidak bisa masuk. Itu intinya. Nah, oleh karena itu bertahanlah, perangilah dia. Jangan kamu takut kepadanya, takutlah kepada aku, kata Allah. Supaya apa? Supaya aku sempurnakan. Liutimma alaikum ni'mati. Supaya aku sempurnakan nikmatku di tempat itu atas diri kamu. Kalau kamu bertemu dengan Allah atau sholat dengan cara itu, saudara. Itu maksudnya. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan pola ritual seperti ini, sistem perkiblatan seperti ini. Di samping supaya jangan sampai manusia kita mengusik kita untuk hadir kepada Allah. Sebagai tanda dengan cara sholat seperti ini kita mengikut Rasul. Kita kan sering dengar ceramah-ceramah. Ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Pernahkah mereka menjelaskan bagaimana mengikut Allah itu? Tidak pernah terlihat bentuk dan rupanya, tidak terdengar suaranya, tidak terdengar katanya, tidak tahu tempat dan ditempatkan dia di mana. Bagaimana kita mengikut Allah? Rasul juga, bagaimana cara kita mengikut Rasul? Tidak tahu. Melainkan Allah tunjukkan itu kepada Rasul, Rasul tunjukkan kepada kita melalui kitab Quran yang hari ini saya bacakan kepada Anda semua. Begitu caranya itu. Nah, jadi tujuan yang kedua adalah supaya kita dikatakan mengikut Rasul kalau ritual sholat kita seperti ini. Itu lihat di surat Al-Baqarah 143. Yang bunyinya, wa kadzalika ja'alnakum ummatul wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu di sini adalah ruh. Pertengahan itu antara tubuhnya dengan Rasul di tempat itu. Supaya kamu dapat menyaksikan manusia. Manusia yang mana? Bukan manusia lain. Supaya kita dapat melihat manusia diri kita sendiri. Kelemahan kita, keburukan kita, kekurangan kita bisa kita lihat. Mudah kita mendapat petunjuk, pembenaran, perbaikan dari siapapun. Karena kita melihat kelemahan-kelemahan itu. Kalau kita sholat seperti itu. Dan Rasul pun menyaksikan kita di tempat itu. Walaupun Masjidil Haram, Ka'bah, Makam Ibrahim yang ada di Mekah itu adalah syariatnya. Tapi dalam masalah sholat itu adalah hakikat namanya. Begitu. Nah, lanjutan ayat tadi. Dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulun 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna tibatallati kunta 'alaiha illa lina'lama mayatabi rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Tidak kami jadikan sistem perkiblatan seperti ini kecuali untuk kami ketahui siapa yang mengikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya.
Jadi illa lina'lama mayatabi rasul mimma yang qalib ala qibai. Itu maksudnya. Kecuali untuk kami ketahui siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Artinya yang sholat tidak seperti ini, mereka tidak ikut Rasul. Mereka berpaling. Gitu. Ini hakikatnya saya sampaikan saudara. Nah itu tujuan kita yang kedua. Untuk ikut Rasul tadi. Tujuan yang kita yang ketiga adalah, ini yang paling penting. Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, itu air Zam-Zam, di situ kami cabut penyakit hati mereka. Nah, itu dia. Kami lemahkan, kami lumpuhkan penyakit hati itu. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah mengurus ruh, saudara. Di situ tempatnya. Tentu kalau sudah dicabut penyakit hati dalam dada ini berupa pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, digabung menjadi ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Digabung 10 dan 4 menjadi 14, muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Itu yang dicabut. Sehingga dia berkurang, berkurang, berkurang. Maka suara kita enak didengar, kata kita enak didengar, perbuatan kita enak dilihat. Makanya kita jadi orang baik. Begitu cara Allah mengurus ruh. Dan dari situlah ruh nanti mengurus manusianya. Ah itu. Jadi walaupun manusia itu adalah kafir, ingkar kepada Tuhannya, tapi lambat laun dia akan menjadi tunduk dan patuh kepada Tuannya. Siapa Tuannya? Tuan itu adalah ruh. Al-insan abdir ruh. Insan itu manusia itu adalah hambanya ruh. Sedangkan ruh adalah hambanya Allah. Kalau sudah seperti itu. Nah, yang keempat tujuannya adalah innama umirtu an a'budar rabb hazil baldati allazi haramaha walau kulla syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku terperintah menyembah Tuhan di tempat itu. Di negeri itu yang dimuliakan dia, negeri itu. Dan disitulah aku Islam. Nah, kalau kita sudah bisa sholat seperti ini, berarti kita Islam, saudara. Nah, kalau belum, berarti kita belum Islam. Baru hanifan muslimah. Wa ma'ana minal musyrikin. Kita baru condong kepada Islam, tapi belum Islam. Makanya kita kadang-kadang membohong, kadang-kadang jujur, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, karena kita baru hanifan muslimah. Tapi kalau di situ kita sudah Islam dengan cara processing tadi, insya Allah, suara kita, kata kita, perbuatan kita akan baik. Insya Allah. Nah, itulah kisahnya. Itulah sejarahnya. Mengapa manusia, insan, jiwa kita yang kasar, yang brutal, yang kafir kepada Tuhan tadi, tiba-tiba mendukung kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Karena adanya perjuangan kita untuk melangkah maju ke depan menuju Baitullah. Katakanlah syariatnya adalah Ka'bah. Tapi meskipun itu syariat, barang siapa yang sholat, di dalam sholatnya melihat Ka'bah, hukumnya sama dengan melihat Baitullah hakikat. Barang siapa di dalam sholatnya melihat Baitullah hakikat, hukumnya sama dengan melihat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujud serta Allah tadi. Barang siapa yang melihat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wujud serta Allah, artinya telah melihat kepada Allah sebagai Tuhannya. Walaupun Muhammad bukan Allah. Begitu aturan agama ini dimudahkan oleh Allah supaya kita dapat memikirkannya, saudara. Nah, kalau begitu kami akan repot sekali, Pak Abu Fikri. Sholat dengan gaya-gaya begitu. Jadi bagaimana? Kami akan seperti semula aja lah. Kami sholat Allahu Akbar. Kami tidak mau tujuannya ke sana. Kami tidak mau berkiblat ke sana. Habis kita. Kita akan menyembah hawa nafsu, dunia setan, tubuh kita.
Kita akan menyembah berhala, kita akan menyembah patung dengan kendak-kendaknya. Ini patung. Sengsara kita. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 35 dibuka kata-kata ini. Wa makana sotahum indal bait mutakawatas dia fazuku azaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat mereka di rumah itu kecuali hanya bersiul-siul saja, bertepuk-tepuk tangan. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab dunianya, penyakit hati yang tidak dicabut oleh Tuhan di tempat itu. Kita iri melihat orang kaya, iri melihat orang berhasil, iri melihat orang sukses. Kita dengki kepadanya. Kita ajak orang lain memusuhi dia. Ternyata semakin banyak kita melakukan iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong, semakin menderita batin kita. Bukan semakin senang, semakin tidak tenang. Lama-lama apa yang terjadi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah akan tambah penyakit itu. Di mana tambahnya? Di tubuh, di badan, di jasad kita, saudara. Hati-hati. Itu makanya dikatakan oleh Allah, fazuku azabah. Rasakan oleh kamu azab, akan terasa. Makan sudah tidak enak, minum sudah tidak enak, semuanya tidak boleh dimakan lagi, kita berjalan susah, bergerak susah, uang banyak, harta banyak, tapi tidak bisa kita nikmati, tersiksa kita. Efek dari apa? Efek dari penyakit fisik. Yang tanpa kita sadari, penyakit fisik bermula dari penyakit non-fisik. Itulah penyakit hati, saudara. Ini kaji yang diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk kita semua. Tidak bohong-bohong saya loh. Ini semuanya kebenaran yang benar. Tetapi jika Anda tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya pun memakluminya. Tidak akan saya salahkan. Biasa kita berbeda, kita berseberangan biasa. Tidak akan bermusuhan kita dengan hal itu. Nah itu. Jadi pada sesi pertama kita sudah cerita tentang manusia. Sesi kedua kita sudah berbicara siapa diri kita. Pada season ketiga atau seri ketiga ini, saya menjelaskan bagaimana caranya manusia itu bisa baik karena diurus oleh ruhnya, ruh itu bisa baik karena diurus oleh Tuhannya. Di tempat itu oleh Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan perjuangan dan doa. Jihad atas diri kita sendiri. Jihad dengan harta dan jiwa. Ini maksudnya. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Ini adalah penutup daripada ma'rifatun nafs atau pengenalan tentang diri kita. Supaya dapat kita pahami. Semoga saja video yang saya buat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua. Bahwa ruh itu adalah diri kita yang sebenarnya diri. Yang padanya ditanamkan kita. Di dalam manusia. Makanya dalam surah At-Tin itu dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya insan itu kami jadikan pada kejadian sebaik-baiknya. Sumaradatnahu asfala safilin. Artinya kita sudah bagus diciptakan, kita sudah bagus dibuat, asal kita Muhammad, sifat kita sidik amanat lifatona, tapi kita dijatuhkan Sumaradatnahu asfali safilin, dijatuhkan ke tempat yang paling rendah. Asfal itu jalan raya itu nah, yang paling rendah, ini injek-injek. Apa itu asfali safilin? Ini asfali safilin, tempatnya rendah. Ini manusia ini. Yang padanya ada 17 sifat yang tidak baik. Illallazina amanu wa amilus solihat. Kecuali kalau ruh ini, diri ini bertitel beriman dan beramal soleh. Itu tidak akan terjadi pada ruh kalau tidak dia dibiasakan hadir di Baitullah, di dalam sholatnya beserta Rasul dan Allah, saudara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya membuat sebuah video itu cukup sulit.
apalagi 3. Tentu di dalam penyampaian-penyampaian itu terdapat banyak kekeliruan, kesalahan saya berbicara, kesalahan saya dalam menyampaikan ayat-ayat, dan semua itulah kesalahan saya, kekurangan saya, kelemahan saya. Tapi jika itu ada kebenarannya, itulah kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah yang ada, yang saya sampaikan kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Saya tutup saja dan berakhirlah season daripada Ma'rifatun Nafs ini dalam season atau serial ketiga ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.